Bahkan Imamul Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau menyatakan di awal-awalnya itu la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak akan sah kecuali sudah mengenal Allah yang disembah. Maknanya belajar tauhid adalah ilmu yang sangat penting, karena itu wajibnya bukan wajib kifayah tapi fardu ain. Kita duduk di majelis ilmu tauhid, ganjarannya besar. Di mana? Guru mah siapa aja. Guru boleh mati, guru boleh ganti, tapi ngaji tauhid kudu terus kita orang. Begitu. Sebab ini ilmu yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hukmuhu al-wujubul ainiyu ala kulli mukallafin. Adapun hukum mempelajari ilmu tauhid, yaitu wajib bangsa ain atas tiap-tiap orang mukallaf. Betul ini. Masailuhu qadayahul bahisatu an ahwali maudu'ihi. Adapun materi-materi ilmu tauhid, yaitu qadiyah-qadiyahnya yang membahas tentang hal ikhwal maudhu'nya, seperti wajibnya ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian kita akan menutup mabadi'ul asyarah daripada ilmu tauhid, memasuki apa hukum mempelajari ilmu tauhid dan apa materi-materi dalam ilmu tauhid. Wa hukmuhul wujubul ainiyu. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid itu, saudara, adalah fardu ain ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang mukallaf. Seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib hukumnya belajar ilmu tauhid. Kalau tidak belajar, maka dia berdosa, karena hukum mempelajari ilmu tauhid itu fardu ain secara dalil ijmali. Adapun secara dalil tafsili, untuk membantah subhat-subhat, kritikan-kritikan yang masuk tentang Islam, itu hukumnya fardu kifayah. Siapapun yang umurnya 15 tahun wajib belajar ilmu tauhid. Nih yang ngaji nih, udah 15 tahun belum? Belum wajib. Pokoknya yang umurnya 15 tahun ke atas hukumnya wajib belajar ilmu tauhid.
Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Hidayatul Adhkiyahnya, fata'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kula hadhihi thalasu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tila. Pelajarilah, belajarlah ilmu yang ngedandanin ibadah. Belajarlah ilmu yang ngedandanin akidah. Belajarlah ilmu yang ngebeningin hati. 3 ilmu ini fardu ain, hukum mempelajarinya. Artinya belajar ilmu tauhid itu wajib kepada tiap-tiap muslim supaya dia mantap di dalam berakidah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat ayat qul ya ayyuhal kafirun, kudu mantap sampai lakum dinukum waliyadin. Kalau ini mantap, bakal muncul idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi supaya kita benar dalam akidah ini, maka kita diwajibkan muslim untuk belajar tauhid. Dan ini kategorinya mula-mula ilmu yang wajib dipelajari. Dalam kitab Zubad itu dijelaskan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi mula-mula yang wajib bagi seorang anak manusia yang mukallaf itu ya belajar tauhid supaya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mukallaf, arti mukallaf itu adalah manusia yang berakal, yang akalnya ada, wajib belajar ilmu tauhid. Adapun orang yang gila, yang dikit-dikit ketawa, enggak belajar tauhid, enggak ngapa. Sebab yang kayak begitu mah enggak usah belajar tauhid, dibawanya ke gerogol saja. Begitu. Yang kedua, dia baligh. Baligh itu kalau orang laki-laki cirinya 2. Pertama adalah dari sisi umur 15 tahun ke atas. Itu namanya orang tuh sudah baligh. Yang kedua, baru umur 9 tahun, artinya belum 15 tapi minimal 9, keluar mani, ini baligh. 10 tahun keluar mani juga baligh, kan lebih dari 9. 11 tahun keluar mani juga baligh. 15 tahun keluar mani, apalagi 2 cirinya. 16 tahun enggak keluar mani, balik juga dari sisi umur. Begitu. Maka siapa saja yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib secara wajib ain masing-masing individu kudu belajar ilmu akidah supaya mantep dan benar tauhidnya. Jadi enggak goyang-goyang tauhidnya. Jadi kalau goyang-goyang repot. Udah pakai masker,
udah jaga jarak, udah pakai hand sanitizer, udah vaksin, sampai kartunya udah punya, sekolah juga ora begitu. Tapi ke mall mau jalan, begitu ke mall sekolah jangan begitu. Jadi biar benar menuhankan Allah ini jangan goyang-goyang. Tauhid ini, sebab ini adalah landasan supaya mantap. Kalau tauhidnya benar, fa insya Allah pengen ibadah benar. Karena enggak bisa mau ibadah pengen benar bila tauhidnya masih goyang-goyang. Begitu. Oleh karena itu, ama Islam diwajibin kita orang yang umurnya 15 tahun ke atas dengan dasar fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu perintah dari Allah untuk kita mengetahui. Tidak bisa untuk mengetahui tanpa kita belajar. Maka belajar itu alat untuk tahu, media untuk tahu. Oleh karena itu kita wajib belajar ilmu tauhid. Bukan sekedar tahu, tapi benar-benar kita kudu belajar. Bukan sekedar kita wujud kidam bako hayang wudud teboga rokok minta. Jadi kudu tahu wujud nih bagaimana implementasinya. Kidam ini bagaimana yang kita harus yakini supaya kita benar dalam bertauhid. Ini yang bakal kita pelajari ini ke depan. Ala kulli hal, ilmu tauhid, ilmu yang fardu ain kita pelajarinya. Jadi duduk di majelis ilmu tauhid itu lebih tinggi daripada kita orang sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal belum pernah juga kalau 1000 ya. Udah pernah belum? Belum. Orang tarawih aja milih. Ada 23, ada 11. 23 lama ya. 11 saja dah. Begitu saudara. Ada juga enggak, gua 23 juga. Ini aja masih milih. Imamnya siapa? Kong Ahmad. Masjid sebelah aja. Lama begitu. Ada enggak yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi saudara, biar kita akidah nih bener, belajar tuh ilmu tauhid supaya kita tidak rusak di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meluruskan akidah ini adalah penting. Tidak gampang mensyirik-syirikkan orang. Tidak gampang kita menuduh orang itu syirik kalau tauhid kita benar. Karena rumusan tauhid itu masih mending, kata Imam Abu Bakar Al-Baqillani radhiyallahu ta'ala an, masih mending menuduh Islam 1.000.000 orang kafir karena udah mulai dekat-dekat Islam dibanding mengeluarkan 1 orang muslim dari Islam karena ada syubhat kekafiran menurut kita. Begitu. Jadi masih mending menuduh kafir sebagai muslim biar kata 1.000.000 kek, dibanding mengata muslim keluar dari Islam.
Sebab kalau kita menuduh muslim keluar dari Islam, kalimat itu beresiko besar. Kalau yang kita tuduh itu di mata Allah tidak kafir, maka pastikan kitalah yang menuduh detik itu juga keluar dari Islam. Syahadat lagi. Sebab menuduh kafir seorang muslim itu mengeluarkan orang muslim dari muslim. Tidak boleh. Jadi la antudkhila alfa alfi kafirin fil Islam bisyubhatil Islam khairun min ikhrajil muslimil wahid anil Islam bisyubhatin. Demi sesungguhnya Anda memasukkan 1.000.000 orang kafir dituduh Islam karena fasih, bisa baca Fatihah, bisa ikut puasa Ramadan, ikut sholat, kita anggap muslim, masih mending dibanding menuduh muslim kita tuduh kafir. Ada muslim ziarah ke kubur aulia, kata kita syirik, ini kita jadi kafir. Ngomong begitunya tuh. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, idza qala ahadukum li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana wa illa faqad kafar. Bila mana orang menuduh orang lain kafir, maka kalimat itu bakal berpulang antara yang nuduh dan yang dituduh. Kalau yang dituduh benar-benar kafir di mata Allah, maka beres persoalan. Tapi kalau yang dituduh ini tidak kafir, dia benar akidahnya, maka yang kafir kita yang nuduh. Maka kita nggak boleh gampang-gampang menuduh kafir. Inilah pentingnya muslim kudu belajar tauhid supaya tidak salah di dalam berakidah. Mana batas-batas Islam, mana batas-batas yang mengeluarkan dia dari Islam. Ini dia kudu belajar. Maka karena itu mempelajari ilmu tauhid bagi tiap-tiap orang yang mukallaf, yang 15 tahun ke atas, akalnya sehat, hukumnya wajib. Bahkan Imamul Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau menyatakan di awal-awalnya itu la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak akan sah kecuali sudah mengenal Allah yang disembah. Maknanya belajar tauhid adalah ilmu yang sangat penting. Karena itu wajibnya bukan wajib kifayah, tapi fardu ain. Kita duduk di majelis ilmu tauhid, ganjarannya besar. Di mana guru mah siapa aja. Guru boleh mati, guru boleh ganti, tapi ngaji tauhid kudu terus kita orang. Begitu. Sebab ini ilmu yang wajib. Kemudian masailuhu
apa materi-materi dalam ilmu tauhid. Secara singkat materi itu ada 3 dalam ilmu tauhid. Secara garis besar ada 3 materi pokok ilmu tauhid. Yang pertama adalah ilahiyat. Dia harus mempelajari tentang sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah, dari mulai wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Begitu juga sifat mustahil Allah, begitu juga sifat jaiz Allah. Ini terangkum pada ilahiyat namanya. Sifat-sifat yang berkenaan dengan ketuhanan. Ini wajib nih, belajar ini. Yang kedua adalah nabawiyat. Apa itu nabawiyat? Sifat-sifat yang berkenaan dengan para nabi dan rasul. Kita harus tahu ciri-ciri rasul, dari mulai siddiq, tabligh, amanah, fatonah, biar gampang disingkat staf gitu kan, enak. Orang tuh butuh staf, ya ini ya butuh. Begitu lawanannya, begitu juga a'rad basyariahnya sebagai sifat jaiz rasul. Ini dia kudu pelajari. Ini mau bukan dari kita doang, sejak Nabi Adam. Sama aja, suruh belajar begini, bukan kita doang. Wong tauhid semua rasul sama. Yang ketiga adalah sam'iyat namanya. Apa itu sam'iyat? Sam'iyat itu perkara-perkara yang kita dengar dalilnya dari Quran dan hadis. Tidak bisa dibuktikan sekarang, tapi nanti. Yang berkenaan dengan akhirat itu namanya sam'iyat. Di kubur, entar kita masuk tuh di alam kubur. Habis masuk, ruh kita dibalikin lagi, kata Nabi. Dalam satu riwayat hadis sampai kaki. Dalam satu riwayat hadis yang muktamad setengah badan sampai pinggul. Balik melek kayak begini. Biasa bisa melotot. Kayak begini aja lagi. Ditanya sama mungkar nakir. Itu kita enggak bisa lihat. Tapi entar kita bisa alamin. Begitu bakal alamin. Bangkit dari kubur, entar namanya dikumpulin di padang mahsyar. Nanti ada syafaatul uzma. Nanti ada jembatan yang lewatnya 3000 tahun baru surga, 1000 tahun naik, 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun. Itu yang kaya-kaya begitu tuh kita enggak lihat, tapi kita dengar. Didengar untuk diyakini. Umurul akhirah, perkara-perkara di akhirat.
kuburan itu ada raudhah min riyadil jannah, ada hufrah min hufarin nar. Itu nanti bakal kita alamin. Imma wa imma itu namanya disebut yu'minuna bil ghaib, enggak kelihatan dengan mata kita tapi ada. Ini tema pokok dalam kajian tauhid. Seperti lagi adanya malaikat, walau kita tak lihat, ada raqib, ada atid, itu namanya sam'iyat. Yang tiga ini semua nabi-nabi ada, semua dari Adam sampai kita punya nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di tauhid sebelum Nabi Muhammad ada 4 tema tauhid itu. Di samping ilahiyat, kedua nabawiyat, ketiga sam'iyat, dan keempat adalah busyra wa alamati an-nabiyyi akhiraz zaman. Di kitab-kitab yang dulu, nabi-nabi yang dulu dalam ngajarin tauhid, di samping nerangin tentang sifat-sifat Allah, nerangin ciri-ciri Rasul, nerangin tentang hari kiamat, itu mah sudah menjadi tema. Agama samawi itu begitu. Mesti nerangin tentang urusan akhirat, bukan dunia doang. Cuman yang keempat, nerangin tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada diterangin. Ntar ada Nabi akhir zaman, namanya Muhammad. Yang masyhur di langit namanya Ahmad. Semuanya bilang begitu. Semuanya. Alisnya kayak nun. Enggak kayak kita, alisnya lempeng, enggak jelas. Hidungnya mancung dan seterusnya. Dari ujung pala sampai ujung kaki dijelasin dengan detil. Itu begitu supaya tidak keliru siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Makanya orang-orang Yahudi Nasrani itu melihat Nabi Muhammad syahadat. Kenapa? Wong cirinya ada, semuanya enggak meleset. Apanya aja mereka ada ditanemin. Maka tidak sedikit seperti Abdullah bin Salam syahadat langsung, nggak pakai lama-lama. Wong ciri-cirinya rapi, ciri-ciri Nabi itu diterangin sama nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi mesti bilang, kalau nanti ada pada masamu seorang nabi cirinya begini, namanya Muhammad, abahnya Abdullah, ibunya Aminah. Itu ada. Ampe kalau dia mati, khalifah pertamanya Abu Bakar. Itu diterangi dalam tauhid agama samawi sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi ciri-ciri itu udah jelas. Makanya mereka yang tahu itu enggak pakai macam-macam. Sering kita mendengar kalau kiai-kiai ceramah maulid itu ada pendeta Buhaira
dan seterusnya. Karena memang kayak begitu. Nantinya begini, begitu. Ada semuanya. Ciri-ciri itu dalam tauhid. Akidah nabi-nabi sebelumnya ada namanya busra wa alamatin nabi akhir zaman. Kabar gembira dan ciri-ciri nabi, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ciri-cirinya, disebutin di Injil aja yang sekarang ada, meski udah dirombak, masih banyak ciri-ciri Nabi Muhammad. Pada Injil perjanjian lama, pada kitab Imamat, pada surat Musa pasal 10 ayat 10, itu dijelaskan nanti akan ada seorang nabi sepertimu dari anak saudaramu yang ajarannya menyempurnakan apa yang kamu bawa. Ada masih ada, cuman udah dibuang namanya Muhammad. Kagak ada tuh tulisan begitu tuh dalam Injil beredar. Tapi tulisan kayak tadi masih ada. Banyak di Zabur apalagi. Semuanya dijelaskan. Maka apa materi-materi tauhid? Tema pokok 3. Ilahiyat, nabawiyat, dan sam'iyat. Kayak surga, neraka, itu namanya sam'iyat. Kita dengar, kita nggak lihat. Nanti ini di ujung nih, kalau nerangin begitu tuh ada. Ya, moga umur kita nyampe ini begitu. Nggak tahu tamatnya kapan nih. Mau ditamatin malam ini nih? Nggak usah deh ya. Iya, pokoknya yang penting ngerti aja dah ya. Nggak usah kebut-kebut ya. Kebut-kebut jangan ya. Oh jangan. Iya. Ini nih materi-materi sebagai kita dapat gambaran dah tuh yang bakal dipelajari ke depan kayak begitu dah tuh. Ilmu-ilmu ini. Ambil contoh, Allah bersifat kidam. Nah, itu bakal diterangin. Sedari dulu Allah udah ada. Mustahil baru tuh adanya berpermulaan. Kayak kita nih, ada mulanya. Kita dari dulu udah ada belum? Kapan kita mulai ada? Kapan kita mulai ada? Sejaklah. Jadi di perut ibu nggak ada kita. Kapan kita mulai ada? Iya, sejak ada di rahim ibu kita, baru kita disebut ada. Maka kita ini namanya hadis. Bentuk pluralnya hawadis, makhluk. Karena adanya baru, tidak sedari dulu. Selain Allah baru, itu makhluk. Ini bakal diterangin. Maka kesadaran si baru kudu berterima kasih kepada yang ngadain. Yang tadinya dia nggak ada, kemudian ada, berarti dia dikasih nikmat, namanya nikmatul ijad. Kalau bahasa kitab hikam, nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Ada dua nikmat yang namanya makhluk nggak bakalan lepas dari dua tersebut. Salah satunya namanya nikmat ijad. Nikmat diadakan dari tadinya kagak ada, kemudian
ada, maka dia kudu bersyukur dengan adanya aja dulu. Sebelum mengeluh enggak punya duit, sebelum mengeluh kos-kosannya kosong. Ada nggak yang kos-kos kosong nih? Enggak ada, alhamdulillah. Sebelum mengeluh kontrakannya kosong, kita kudu syukur dulu, terima kasih sama Allah atas diadain. Wong boleh saja bagi Allah kita kagak diadain. Boleh nggak? Boleh. Diadainnya kita jadi anjing, boleh aja. Jadi kambing, boleh. Kita diadainnya jadi manusia, nikmat lagi. Itu dari Allah, syukuri dulu, terima kasih. Jadi kalau kita banyak terima kasihnya, enggak ada kesempatan buat ngeluh. Karena kita melupakan nikmat-nikmat Allah itu yang muncul keluhan. Biar kita jangan banyak ngeluh. Sehingga muncul rasa syukur sama Allah gara-gara ngaji sifat kidam. Alhamdulillah. Begitu, apalagi bukan diadain doang, dijadiin manusia, dikasih makan. Nih kita orang nih masih makan nggak? Walaupun corona begini kan masih makan ya. Masih makan nggak? Masih. Berapa kali? 3 kali. Udah masuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor. Itu sih bukan orang susah. Kayak begitu matu. Lah, mohon maaf, anjing saja saudara kasih makan pagi siang malam, pagi siang malam, 3 bulan aja kasih makannya tuh, enggak lama, 3 bulan, pagi siang malam, pagi siang malam. Kira-kira anjing tuh nurut nggak mah yang ngasih makan? Nurut nggak? Kenapa nurut? Kenapa nurut? Mengerti berterima kasih. Begitu. Mengerti berterima kasih. Padahal dikasih makan cuman 3 bulan. Nurut. Lah Allah ngasih makan kita udah berapa bulan? Kalau kagak nurut, derajat kita jatuh. Namanya tauhid kita rusak. Kalau enggak nurut, lowong anjing 3 bulan aja nurut sama yang ngasih makan, akal enggak ada. Akal, motor orang punya, biar legenda kita mah punya motor. Benar enggak? Begitu. Masa kita enggak nurut sama Allah? Banyak wabah bukannya dekat sama Allah, malah jauh. Begitu. Sama masjid enggak, alasan corona. Tapi ke Ciseeng mancing nyampe. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada, alhamdulillah. Ini kita harus benar tauhid. Malu sama anjing. Anjing hanya 3 bulan nurut sama yang ngasih makan. Masa Allah ngasih makan sama kita bertahun-tahun, lalu kita enggak nurut sama Allah. Itu ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Derajat kita kaya-kayanya sama anjing masih tinggian. Begitu saudara. Kalau enggak nurut, maka kita diberi akal. Oh iya, berarti kita kudu nurut sama yang ngadain kita dari tidak ada menuju ada. Inilah salah satu materi yang bakal dibedah ke depan, yaitu sifat kidam. Ntar pertama sifat wujudnya Allah. Ntar tuh dibedah tuh yang kayak begitu. Dah habis dah tuh. Nanti kita ngomongin ma'rifatullah.
Apa itu ma'rifatullah dalam tauhid? Apakah sama dalam tasawuf? Ya nanti saja. Kan katanya nanti ya kan. Enggak buru-buru hatam ya. Iya baik segini dah. Ngaji kita enggak mau banyak-banyak.